Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Eka Yulianingsi. Di sini saya akan menjelaskan ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Yang pertama yang harus kita tahu, apa itu ketimpangan sosial? Ketimpangan sosial merupakan keadaan di mana terjadi kesenjangan, ketimpangan atau ketidaksamaan akses untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Ketimpangan sosial ditandai oleh ketidaksetaraan, peluang, dan penghargaan untuk posisi sosial atau status yang berbeda dalam kelompok atau masyarakat. Teori ketimpangan global. Yang pertama, teori kolonialisme. Teori ini dimulai di Inggris tahun 1750 ketika industrialisasi menyebar di seluruh Eropa Barat. Menurut Horizon, mereka menanamkan sebagian keuntungannya ke dalam persenjataan yang tangguh dan kapal cepat, kemudian digunakan untuk menyerbu negara yang lemah untuk dijadikan kolonial. Yang kedua, teori sistem dunia dikemukakan oleh Immanuel Wallerstein, menghasilkan 3 kelompok bangsa, yaitu negara inti, yaitu negara yang melakukan industrialisasi dan mendominasi negara yang lemah. Yang kedua, negara semi-periferi, yaitu negara yang bergantung pada perdagangan negara inti. Dan yang terakhir, negara periferi, yaitu negara pinggiran. Yang ketiga, teori ketergantungan atau dependensi adalah teori yang menganggap bahwa latar belakang sebagai akibat suatu sistem kapitalis internasional yang dominan atau yang membentuk perusahaan-perusahaan multinasional dan bersekutu dengan elit lokal untuk mempertahankan kedudukan mereka. Yang keempat, pendekatan struktural. Pendekatan struktural adalah cara lain untuk memandang ketimpangan dunia dalam hal kesejahteraan dan kekuasaan. Dan yang terakhir, teori fungsionalis. Teori ini dipercaya kesetaraan tidak bisa dihindari dan memainkan fungsi penting dalam masyarakat. Yang keenam, teori konflik. Teori konflik melihat ketimpangan sebagai akibat dari kelompok dengan kekuatan mendominasi kelompok yang kurang aktif. Yang terakhir, teori pertumbuhan neoklasik. Hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Bentuk ketimpangan desa dan kota, kesenjangan pembangunan diri masyarakat Indonesia, ketimpangan antar golongan sosial ekonomi, ketimpangan aset di kalangan swasta, ketimpangan antar sektor ekonomi, dan yang terakhir ketimpangan antar wilayah dan subwilayah. Faktor penyebab timpangan sosial. Yang pertama, faktor struktural, biasanya bersifat legal atau formal, dan yang kedua, faktor kultural yang bersifat karakter masyarakat. Akibat ketimpangan yang pertama, kriminalitas, melemahnya jiwa wirausaha, monopoli, kemiskinan, kemerosotan moral, pencemaran lingkungan alam. Upaya mengatasi ketimpangan yang pertama memenuhi perintah Tuhan dan menjauhkan larangannya, belajar dan membiasakan diri mencintai sesama manusia, menanamkan kesadaran diri sendiri, melatih dan membiasakan diri untuk hidup bebas, bersikap demokratis, dan yang keenam, melatih dan membiasakan diri hidup adil. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.